Ini adalah bentuk komitmen kami. Bila ada keperluan masyarakat kami yang mendesak, maka kami utamakan. Kan seperti itu. Salah satunya melalui program UHC ini. Dari 4 kabupaten di Madura, hanya Kabupaten Sampang yang berhasil mendapatkan UHC. Dengan adanya program UHC ini, saya pastikan masyarakat kami yang memiliki EKTP. Ini tidak ada syarat loh ya. Iya. Bu, tadi kan ada embel-embel masih tercover ke ini itu. Cuma ini syaratnya EKTP. Nah ya, cuma ini syaratnya Bapak Bupati hanya memiliki EKTP. Jangan pakai bahasa kalau kita masuk ke ini, tunggu Pak, saya masih mau koordinasi ke puskesmas setempatnya. Tidak ada bahasa seperti itu, karena ini sudah Bupati sendiri yang mengeluarkan statement. Jadi kalau misal sakit, langsung masuk ke punya KTP langsung ke rumah sakit itu sudah tercover, ya enggak gitu juga lah Pak. Bahasa hal tersebut saja yang ingin menjelaskan sedikit. Oh iya, tunggu. Tunggu ini selesaikan dulu. Sebelumnya. Ya. Maksudnya Ini jangan tapi ada penganiayaan ya di sini ya. Ada lagi ngetren. Nggak boleh. Maksudnya EKTP itu meskipun warga Sampang yang ada Ya. di Surabaya, tapi dia tidak mempunyai KTP Sampang, EKTP sama nggak bisa. Ya bisa Maksudnya satu EKTP, ya warga EKTP Sampang. kan Ya. Sampang ini kan sudah jelas. Ada loh warga Sampang yang di Surabaya. Tapi kan KTP-nya sudah pindah, berarti itu bukan Yang warga sudah Sampang. berdomisili. Yang berdomisili kan di sini. Berobat dimanapun di Indonesia gratis. Di Indonesia gratis. Ayo Bang, coba Bang Di Aceh. Indonesia ini. Pokoknya jangan sampai ada penganiayaan di sini ya. Tanpa syarat kan? Gratis tanpa syarat. Gratis. Memang itu betul. Karena ketika ada masyarakat Sampang yang memiliki KTP Sampang dalam keadaan emergensi, sakit parah, satu contoh, ingin masuk ke Sutomo, apabila mereka itu tidak mempunyai BPJS, tinggal mengajukan KTP-nya. Oleh karena itu di sana mungkin sudah mengetahui bahwasanya Sampang ini sudah ada program UHC. Oleh karena itu mungkin tanpa sepengetahuan dari salah satu pihak keluarga pasien, dengan sendirinya petugas itu koordinasi ke daerah. Begitu. Langsung ya, karena sudah menunjukkan EKTP itu tadi ya. Iya. Beneran, ini sangat mantap kan. Asli, ini pencapaian kalau menurut saya. Saya terus terang, Pak Ketua. Saya Sampang membangun Taman Trunojoyo, Jalan JLS itu tidak terlalu itulah saya. Tapi ketika ada program yang berhubungan dengan masyarakat kecil ya seperti ini saya cukup bangga gitu loh. Karena selama ini tim GPN ini diwakili Bang Aceh aktifnya di situ memang. Makanya ini secara tidak langsung kita terbantu Bang ya di perjuangan kita dan pergerakan kita ini. Alhamdulillah. Ya kalau menurut saya ya, apapun yang menjadi kreasi program dari pemerintah, baik itu fisik berupa infrastruktur, Ya. baik itu jalan juga JLS yang sekiranya bermanfaat dan berdampak kepada membuka akses ekonomi baru, itu saya kira cukup bisa diapresiasi. Iya tetap kita apresiasi, cuma saya itu tidak terlalu wow gitu loh Bang. Tapi kalau umpamanya masalah kesehatan yang secara gratis ini bisa diterapkan di Sampang dan bisa juga saat ini sudah bisa dilakukan, ini merupakan pelayanan dasar dari masyarakat yang itu tugas utama dari pemerintah memang. Pelayanan dasar khususnya kesehatan, pendidikan. Itu yang penting yang harus dilakukan. Berarti makanya ini ya. dengan adanya program UHC dari pemerintah ini saya kira cukup membanggakan. Cukup. Tapi gini Bang, pertanyaannya Bang. Ini kan anggaplah, ini kan tidak memandang golongan kan di sini kan. Bapak Bupati tidak menyebutkan golongan miskin, menengah ke atas. Kan seperti itu. Ini kan khusus warga masyarakat Sampang yang kaya, yang miskin, yang menengah. Ini gimana ini ya? Tadi kan saya sudah sebutkan Iya. bahwa program UHC itu dikhususkan bagi seluruh masyarakat yang memiliki EKTP domisili Sampang. Gitu. Nah sekarang Jadi gini Bang. sekarang gini, kalau umpamanya dari kategori yang sakit ini yang memerlukan tenaga kesehatan yang mereka juga punya EKTP dari golongan miskin dan sangat miskin, ya kita juga menyarankan lah bagaimana pemerintah juga mensubsidi silang. Karena UHC ini adalah program
pelayanan kesehatan untuk kelas 3. Kalau seluruh warga Sampang ini kan ada yang kaya juga bisa, ada yang sederhana juga bisa. Ya. Miskin dan sangat miskin paling tidak pemerintah juga mensubsidi untuk bisa menjadi kelas 2 atau kelas 1. Ini apa nggak khawatir dimanfaatkan, Bang? Contoh begini. Umpamanya ada Ini golongan atas ya. kan umpamanya. Ini golongan menengah. Ini nggak di atas, nggak di bawah, nggak menengah. Ini setengah di bawah aja. Saya paling di bawah gitu misalnya. Kita kan sama-sama punya EKTP, ya kan? EKTP Sampang. Anggaplah saya yang sakit. Ini sakit, Pak. Langsung. Nah, kan saya golongan atas umpamanya. Golongan atas sakit, dia punya EKTP, Pak. Karena di sini nggak ada syarat. Nggak ada syarat. Dia milih, saya ke Jakarta aja. Di sana udah punya langganan. Nah, ini gimana nih, Pak? Kalau nggak ada apa batasan-batasan. Ini Tidak masalah. Yang penting kan tetap UHC itu kelas 3. Meskipun di Jakarta, meskipun di Papua, gitu ya. tetap kelas 3. Saya mendengar langsung ya. Untuk kelas 1, 2, 3 itu beda penyakitnya itu apakah ada di situ kategori penyakit? Tidak ada perbedaan. Cuman beda di layanan di kelas saya. Di kamar lah, kamar kasarnya di kamar. Apapun penyakitnya, yang penting sudah masuk kelas 3, kan bedanya kamar toh kan? Kamar ya. Berarti pengobatannya itu semuanya sama kan seperti itu. Oh enak bang. Menurut saya enak. Benar. Gitu loh. Karena ini kan bentuk apa ya, bonus lah Ya, atau reward dari BPJS karena di Kabupaten Sampang ini cukup baik lah bayarnya mungkin Bayarnya ya, punya tunggakan, kita punya tunggakan ya. Nah, jadi itu bonus reward dari BPJS ke Kabupaten Sampang seperti itu. Kalau nggak salah di Jawa Timur sekitar 18 kabupaten kota. Oke. Tapi saya baca di Semarang itu kok UHC itu dibiayai oleh daerah, Pak, bukan dari BPJS, Pak. Itu gimana itu, Pak? BPJS kan itu kan sumbernya anggaplah dari negara, APBN. APBN. Iya kan ya, APBN kan. APBN kalau BPJS. Kalau yang di Semarang, kalau nggak salah Semarang, saya baca itu sumber anggarannya itu dari APBD, Pak. Itu sama. Juga APBD. Yang mungkin yang membayarkan tunggakan BPJS itu menggunakan untuk masyarakat itu disubsidi oleh APBD daerah. Itu di Semarang namanya ya. Membayar tunggakan BPJS warganya itu. Saya beneran kita harus agendakan duduk sama dinas kesehatan, terus BPJS ya. Pak siapa itu? Pak Gufron ya. Iya. Terus ke direktur statistik juga, statistik. Oh iya, ini harus. Oh iya, harus. Karena statistik itu sudah bisa mengkategorikan bagaimana warga yang kurang Sampang mampu, yang sangat miskin kategorinya, yang miskin kategorinya, yang dimiskinkan ada berarti. hampir miskin. Hampir miskin ada gitu. Ada di statistik. Ayo kita Yang agendakan. hampir miskin itu mau dimiskinkan berarti. Sudah hampir miskin. Sudah sudah di ujung tanduk. Nah iya kan kalau hampir miskin itu berarti mau dimiskinkan. Gimana? Saya mendengar langsung keterangan dari Bapak Bupati karena saya juga mempertanyakan apakah ini program ini masuk memprioritaskan bagi masyarakat yang miskin dan bagaimana. Maka dengan simpel Bapak Bupati itu menjawab yang penting mau di kelas 3. Yang penting mau di kelas 3 gitu. Kategorinya di situ. Walaupun dia kaya, Yang penting mau di kelas 3. Iya. Makanya itu. Apakah Kalau yang tidak ada kaya- kecenderungan anu Bang Aceh? Kalau yang kaya mau ke kelas 1 bayar sendiri. Tapi kalau yang miskin disubsidi ke pemerintah Nah, untuk kelas 1. cuma apabila misal orang kaya ya pakai program Kuaci ini mau naik ke kelas 3, 2 atau di kelas 1 ya, 2 atau 1 itu tidak bisa. Dengan secara otomatis dicabut batasan tersebut. Oh gitu. makanya kan Bang Yayan tadi menyarankan mungkin meminta mungkin dari pemerintah itu ada subsidi silang dari kelas 3 bisa ke kelas 1 gitu Bang ya. Tapi yang kan dikategorikan udah Hampir miskin. miskin, udah miskin, dimiskinkan lagi. Makanya di situ kan nanti untuk mengetahui bahwa dia itu warga sangat miskin ataupun hampir miskin di statistik. Datanya semuanya itu ada. Ada ya. Jumlah semua penduduk ada ya. Sudah by name, by dress, by karakter.
Begitu. Ya, karakternya ini yang saya maksud. Mungkin ada yang mau disampaikan ke masyarakat Bang sebelum ditutup. Saya cukup mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sampang, oleh Bupati Sampang. Bupati Sampang. Ini Bupati saya. Oh, bupati kamu gitu ya. Oh iya, siapa lagi bupatinya? Cuma saya. Kan kemakar lo tak ke Bapak Bupati CCTV ini Bupati dia. Aku kan. Iya, iya. Aku bupati Pak Bedrut itu kapan berarti? Seperti apa yang sudah informasi yang sudah didapatkan oleh saudara Aceh. Jadi kalau umpamanya UHC itu dikategorikan untuk kelas 3. Dan kalau umpamanya dia itu mau memilih ke kelas 2 atau ke kelas 1, otomatis program itu tidak bisa. Oh, berarti gugur Bang Aceh ya, bukan langsung dicabut secara otomatis. Karena dicabut, masih cabut. Iya, bukan gugur. Tapi kalau sakit lagi enggak gitu tetap. Oh, Nah, gitu ya. saya kira di sini pemerintah Kabupaten Sampang perlulah untuk menyeleksi kembali untuk hal ini, khususnya untuk warga Kabupaten Sampang yang kategori sangat miskin dan miskin. Itu penting. Prioritas. Bagaimana mereka diprioritaskan oleh pemerintah. Itu bisa tidak hanya di kelas 3, tapi bisa untuk masuk ke kelas 2 ataupun kelas 1. Oke, ini cukup baik juga ini. Nah, ini Saya kira untuk ke depan kapan lagi masyarakat miskin dan sangat miskin oleh pemerintah itu dimanja. Begitu ya. Harus dimanja. Ini masukan yang Kapan sangat lagi? bagus ini Mas Yayan ini. Dari Bang Aceh. Apa Oke, siap. maksudnya memberikan kesempatan kepada Bupati Sampang Haji Idi, Bupati saya ini untuk berbuat baik sekarang ini. Kita berikan peluang di sini. Gitu. Makanya ayo kita bahu membahu. Saya siap membantu. Kamu siap membantu? Aceh siap. Juga siap. Anda tidak siap. Saya itu tetap siap Bang. Oh, begitu. Kalau untuk memfasilitasi, oke lah saya akan turun sendiri. Untuk mencari memang orang yang memang kategorinya, oh ini kurang mampu, oh ini mampu, oh ini sudah menengah ke atas. Jadi tidak bisa nanti kalau udah seperti ini orangnya mampu, ngakunya oh, saya kurang mampu Pak. Padahal dilihat dari kondisi fisik rumah atau apa, itu sudah mapan. Tapi katanya Bapak Bupati nggak apa-apa, yang penting dia mau di kelas 3 gitu aja. Oke, siap. Untuk Bang Aceh mungkin ada yang mau disampaikan untuk pemerintah dan juga untuk masyarakat. Saya mengucapkan terima kasih dengan adanya inovasi terobosan baru dengan program UHC. Memang sangat dibutuhkan dan masyarakat sangat terbantu dengan adanya program. Insya Allah. Dan mudah-mudahan bermanfaat dan terus berlanjut dan tidak ada unsur-unsur yang lain. Memang betul-betul Bapak Bupati Sampang mengedepankan misi kemanusiaan untuk kesejahteraan, meskipun memprioritaskan untuk sementara memprioritaskan masa tentang kesehatan masyarakat agar tidak kesulitan lagi untuk melakukan pengobatan seperti sebelum-sebelumnya. Ya setidaknya Pancasila. Ini nggak ditutup akhirnya ini ya. Setidaknya Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini tidak hanya dibacakan, tapi diimplementasikan secara nyata. Dipraktekkan gitu ya. Diimplementasikan Keadilan secara nyata. sosial bagi seluruh rakyat Indonesia begitu ya. Berarti di Sampang ini Salam Pancasila. salam Pancasila ya. Oke, siap. Sebagai penutup, jadi saya di sini ingin menyimpulkan dari diskusi kita yang santai ini tanpa ada penganiayaan ini ya, tanpa harus rupiah juga ya. Katanya Bapak Ketua LSM BIN Sampang ini cukup baik. Program ini cukup baik dan kita harus mendukung. Bahkan beliau siap di garda terdepan untuk turun ke bawah, bahkan memfasilitasi. Begitu. Ya Pak Ketua ya. Iya. Jadi kami atas nama Pak Ketua ini atas nama LSM BIN siap mendukung gitu ya. Siap mendukung. Oke, siap. Terus dari Bapak Ketua LSM Libas, beliau juga memberikan apresiasi tinggi-tingginya kepada Bapak Bupati Sampang atas inovasi ini. Beliau juga memberikan masukan yang sangat luar biasa juga gitu loh. Jadi ini
harus kita garis bawahi. Saran dari Bapak Ketua Libat ini menurut saya cukup baik. Jadi masyarakat itu ayolah kita manja gitu lah ya. Masyarakat miskin dan sangat miskin. Yang paling tidak yang paling miskin gitu ya. Dimanja, jadi tidak hanya dia di kelas 3. Kalau bisa naik ada subsidi silang masuk ke kelas 2 atau ke kelas 1 gitu ya. Lah ke depan. Iya, siap. Intinya masyarakat minta dimanja gitu ya. Oke, siap. Dari Bang Aceh, dia juga meminta ke Bapak Bupati agar tetap semangat. Intinya begitu Bang ya. Demi misi kemanusiaan. Dan beliau juga tadi sempat menyindir. Jangan sampai ada unsur-unsur. Kalau menurut saya Bang Aceh, saya pribadi, adapun ini pencitraan, adapun ini unsur politik, ini bagus. Ini namanya politik positif Bang Aceh. Tidak untuk menjatuhkan. Iya, bagus. Bahkan kalau bisa berpolitiknya yang baik seperti ini. Iya, bermain politik yang seperti ini bagus kok. Berlomba-lomba demi kebaikan, kemajuan, ini bagus. Berpolitik gak apa-apa, saya dukung. Iya, yang penting manfaatnya untuk masyarakat. Gitu. Cuma khawatirnya apabila ada unsur politik, ketika politik yang akan datang, beliau menang, rakyatnya pasti dihapus. Tidak ada itu rumah. Emang ini gua Aceh dari keputusan dari Bupati? Bukan. Dari BPJS. Dari BPJS. Ya itu adalah sebuah wujud kerjasama dengan daerah. Oke, siap. Kebijakan Tapi kan selama ini mau saya tutup ceritanya. Tapi kan selama BPJS itu ada di menginjakkan kita bikin part 2 gitu loh. Bikin part 2. Jangan dibuka di sini semua. Iya, sambung. Kita nanti akan duduk sama direktur rumah sakit, terus kepala dinkes, ya kan? Jangan dibuka semua, brother. Yang pribadinya bisa nonton kita juga. Oh iya. Jangan hanya mendengarkan dari OPD. Dari kami, dari saya pribadi dan dari tim generasi peduli negeri juga ingin mengucapkan banyak terima kasih. Yang dimana menurut kami ini adalah inovasi yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Ya, kita tutup ya. Sudah tutup ya. Maka tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam generasi peduli negeri.